pertamanya saya akan menjelaskan dulu apa itu kesolehan. Kesolehan itu terbagi menjadi dua, yaitu kesolehan individu dan kesolehan sosial. Kesolehan individu adalah kesolehan yang mementingkan ibadah saja. Contohnya misalkan sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Sedangkan kesolehan sosial itu berhubungan tentang perilaku kita ke masyarakat. Yang mana ada sebuah hadis Nabi yang berkata, yaitu dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita tentang seorang yang rajin sholat di malam hari dan puasa di siang hari, tetapi lidahnya menyakiti tetangganya. Kata Nabi, hadis ini memperlihatkan kepada kita bahwa ibadah ritual saja belum cukup, sedangkan ibadah ritual mesti dibarengi dengan kesolehan sosial. Dalam hadis lain diceritakan bahwa seorang sahabat pernah memuji kesolehan orang lain di depan Nabi. Nabi bertanya, "Mengapa ia kau sebut sangat soleh?" Tanya Nabi. Sahabat itu menjawab, "Soalnya setiap saya masuk masjid, dia sudah sholat dengan khusyuk. Dan tiap saya sudah pulang, dia masih saja khusyuk berdoa." Kemudian Nabi berkata, "Lalu siapa yang memberinya makan dan minum?" "Kakaknya," kata sahabat tadi. Kemudian Nabi berkata, "Kakaknya itulah yang layak disebut soleh." Kemudian kenapa? Karena sebuah pengertian baru terbentuk dalam benaknya bahwa ukuran kesolehan dengan begitu menjadi lebih jelas. Kesolehan tidak hanya dilihat dari ketaatan dan kesungguhan seseorang dalam menjalankan ibadah ritual, karena sifat ini hanya individual dan sebatas hubungan dengan Allah atau hablum minallah, tetapi kesolehan juga dilihat dari dampak konkretnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kesolehan sangat tergantung pada tindakan nyata seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia atau hablum minannas, juga tergantung pada sikap serta perilakunya terhadap alam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh tentang kesolehan sosial, yang mana kesolehan dalam penggalangan dana banjir, yang mana kesolehan dalam penggalangan dana untuk korban banjir adalah wujud nyata dari kepedulian, empati, dan amal soleh. Dalam Islam, kesolehan tidak hanya diukur dari ibadah ritual, tetapi juga dari kontribusi sosial. Kesolehan dan solidaritas sosial. Yang pertama ada kesolehan dalam hukum ibadah. Kesolehan atau solih secara umum merujuk pada kesucian hati, perbuatan baik, dan hubungan yang kuat antara individu dengan Allah. Dalam konteks hukum ibadah, kesolehan tercermin melalui yang pertama, keikhlasan niat, yaitu ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian ketaatan syariat, yaitu pelaksanaan ibadah sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian ada kontinuitas amal ibadah, yaitu konsistensi dan penghayatan dalam melaksanakan kewajiban ibadah sebagai bentuk pengabdian. Kesolehan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial, karena ibadah mendorong individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tengah masyarakat. Kemudian ada solidaritas sosial dalam hukum ibadah. Solidaritas sosial adalah kepedulian terhadap sesama yang muncul dari ajaran agama. Dalam hukum ibadah terdapat dimensi sosial yang kuat, seperti zakat dan sedekah, merupakan bentuk konkret dari kepedulian terhadap kaum fakir miskin yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, sesuai Quran Surat At-Taubah ayat 60. Kemudian ada kurban. Selain ibadah kepada Allah, kurban mengajarkan berbagi rezeki kepada sesama, terutama yang membutuhkan. Kemudian ada jemaah dalam sholat. Sholat berjamaah memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menunjukkan pentingnya kebersamaan. Kemudian ada haji, meningkatkan solidaritas umat Islam secara global melalui kebersamaan tanpa memandang perbedaan status sosial atau etnis.
Kemudian ada integritas, kesolihan, dan solidaritas sosial. Kesolihan dan solidaritas sosial saling melengkapi dalam hukum ibadah. Ibadah yang dilakukan secara benar tidak hanya mendekatkan pelakunya kepada Allah, tapi juga membawa manfaat bagi sesama manusia. Contohnya, seperti sholat, membentuk pribadi yang menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, sehingga berdampak positif pada masyarakat. Kemudian puasa, mengajarkan empati kepada mereka yang kekurangan, dan mendorong untuk lebih peduli terhadap orang lain. Kemudian zakat, memastikan keseimbangan ekonomi dan memberikan solusi bagi permasalahan sosial. Jadi, kesolihan dalam hukum ibadah tidak hanya soal hubungan vertikal, hablum minallah, tapi juga hubungan horizontal, hablum minannas. Dimensi solidaritas sosial dalam ibadah menjadikan ajaran Islam sebagai agama yang menyeimbangkan antara spiritualitas dan kehidupan bermasyarakat. Dimensi praktis kesolihan dalam hukum ibadah. Kesolihan bukan hanya konsep teoritis, tapi memiliki implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum ibadah, dimensi praktis kesolihan meliputi kesolihan spiritual, melibatkan hati, pikiran, dan jiwa untuk mencapai ketundukan penuh kepada Allah. Contohnya seperti zikir, doa setelah ibadah untuk meningkatkan kesadaran diri akan kebesaran Allah. Kemudian ada kesolihan akhlak. Ibadah yang benar akan mencetak karakter yang berakhlak mulia. Contohnya seperti orang yang menjalankan sholat dengan baik akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ada kesolihan sosial. Ibadah tidak hanya mempengaruhi hubungan vertikal, tapi juga menciptakan dampak positif terhadap hubungan horizontal. Contohnya seperti memperhatikan hak tetangga atau membantu mereka yang berada dalam kesulitan sebagai perwujudan iman. Solidaritas sosial sebagai tujuan tersirat dalam hukum ibadah. Banyak ibadah dalam Islam yang mengandung pesan solidaritas sosial. Meskipun tampaknya bersifat individual, beberapa contohnya yaitu sholat berjamaah, mengajarkan pentingnya kebersamaan dan kesetaraan tanpa memandang status sosial. Kemudian ada membangun komunitas yang saling mendukung dalam kebaikan. Dua, zakat dan infak berfungsi sebagai sistem redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mempererat hubungan antara si kaya dan si miskin. Kemudian ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini membiasakan individu untuk merasakan penderitaan mereka yang kurang mampu, menumbuhkan semangat berbagi, terutama melalui kewajiban zakat fitrah. Kemudian ada ibadah haji. Ibadah haji ini mempertemukan umat Islam dari berbagai latar belakang untuk saling mengenal dan membangun persaudaraan universal. Kemudian ada pendekatan holistik. Integrasi kesolihan dan solidaritas sosial dalam Islam tidak bisa dipisahkan. Beberapa contoh pengintegrasiannya seperti sedekah sebagai manifestasi iman. Rasulullah bersabda bahwa keimanan seseorang tercermin dari kedermawanannya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian tindakan sosial sebagai ibadah. Membantu orang lain seperti menyingkirkan duri dari jalan dipandang sebagai ibadah yang berpahala besar. Kemudian keseimbangan vertikal dan horizontal. Kesolidan individu hubungan dengan Allah akan memotivasi seseorang untuk aktif dalam perbaikan sosial, sedangkan solidaritas sosial menjadi bukti nyata dari penghayatan iman. Jadi, Islam mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kesolihan dan solidaritas sosial dalam hukum ibadah adalah fondasi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan penuh keberkahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesolehan dan solidaritas dalam konteks penyelenggaraan jenazah. Kesolehan dan solidaritas dalam penyelenggaraan jenazah mencerminkan nilai-nilai penting dalam Islam. Kewajiban mengurus jenazah yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan adalah fardu kifayah yang menunjukkan rasa solidaritas antar umat muslim. Proses ini tidak hanya memberikan pahala, tetapi juga membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan serta mengingatkan kita kepada kematian.
Selain itu, kegiatan pelatihan pengurusan jenazah di komunitas dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dan memperkuat ikatan sosial. Kesolehan dalam penyelenggaraan jenazah ini mencerminkan penghormatan terhadap jenazah yang telah berpulang, sekaligus kepatuhan kita terhadap perintah agama untuk memuliakan sesama hingga akhir hayat. Solidaritas dalam penyelenggaraan jenazah tercermin dari kebersamaan masyarakat dalam membantu keluarga almarhum untuk mengurusi jenazah. Konteks sosial dan kultural di banyak budaya, yaitu penyelenggaraan jenazah menjadi momen penting yang memperkuat ikatan sosial. Contohnya di Indonesia, tradisi seperti tahlilan atau yasinan mencerminkan solidaritas religius dan sosial. Di budaya lain, prosesi pemakaman dapat menjadi sarana mempererat hubungan keluarga besar dan tetangga. Dalam Al-Quran juga dijelaskan penyelenggaraan jenazah terdapat dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 31 yang artinya, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak yang menggali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya ia menguburkan jenazah saudaranya. Dia berkata, "Oh, celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan jenazah saudaraku ini." Maka dia termasuk orang-orang yang menyesal. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 31. Dan di dalam hadis dijelaskan juga tentang tata cara penyelenggaraan jenazah lebih rinci. Dari riwayat hadis Bukhari dan Muslim, yaitu segerakanlah mengurus jenazah, jika dia orang soleh, maka kebaikan itu akan segera kalian antarkan kepadanya. Jika dia bukan orang soleh, maka keburukan itu akan segera kalian lepas dari pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat-ayat Al-Quran menjadi dasar untuk memahami pentingnya penghormatan. Saya Susilawati. Di sini saya akan membahas konsep kesolehan dalam hal bersedekah. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu sedekah. Sedekah adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Salah satu bentuk ibadah ini merupakan bentuk dari pengeluaran harta secara sukarela dengan niat untuk mendekatkan diri semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks Islam, sedekah bukan sekedar pemberian materi kepada orang yang membutuhkan, melainkan sedekah juga merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Sedekah juga menjadi salah satu pilar utama dalam membangun kesolehan. Al-Quran memberikan banyak sekali ayat yang menganjurkan umat Islam untuk bersedekah. Salah satunya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 yang artinya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim." Dalam ayat ini secara jelas Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan sebagian harta mereka di jalan Allah. Ayat ini juga mengingatkan kepada umat manusia bahwa kita harus memanfaatkan waktu yang ada untuk berbuat kebaikan, termasuk berbuat sedekah sebelum datangnya hari kiamat. Nah, adapun sedekah dalam arti luas itu tidak hanya terbatas pada pemberian harta benda yang berupa materi ataupun uang, namun sedekah juga mencakup pemberian hal-hal non-materi seperti membantu orang lain menggunakan tenaga ataupun membantu orang lain menggunakan pikiran. Hal-hal seperti itu juga disebut sedekah. Nah, sedekah dalam Islam haruslah memenuhi prinsip-prinsip, yakni seseorang yang bersedekah haruslah ikhlas.
haruslah sukarela dan sebaiknya merahasiakan sedekahnya. Sedekah harus dilakukan dengan niat yang tulus, yakni tanpa paksaan ataupun tekanan, serta diutamakan melakukan sedekah tersebut secara rahasia atau tidak ada orang yang mengetahui mengenai sedekahnya tersebut. Melampaui aspek keagamaan, sedekah juga memiliki efek ataupun implikasi yang luas, baik bagi individu ataupun sosial. Adapun bagi individu, sedekah ini merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki, berarti seseorang menunjukkan keikhlasan dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan melalui sedekah. Sedekah juga menjadikan hati itu bersih, karena sifat-sifat tercela seperti sifat kikir, sifat tamak itu mulai terkikis apabila seseorang melakukan sedekah. Adapun dalam hal sedekah sebagai bentuk kesolehan sosial, yaitu sedekah mampu membantu mengurangi kesenjangan sosial, yaitu dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, serta sedekah ini juga bisa menjadi cara bagi umat manusia untuk memperkuat ikatan sosial antar sesamanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kesolehan dan solidaritas sosial dalam hukum ibadah. Topik ini sangat relevan karena ibadah dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak sosial. Yang pertama, kesalahan dalam hukum ibadah. Kesalahan mengacu pada ketaatan dan kedekatan seseorang kepada Allah melalui pelaksanaan ibadah. Dalam Islam, ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji adalah sarana untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Kesalahan ini bersifat vertikal, artinya antara manusia dengan Allah. Sebagai contoh, ketika seseorang melaksanakan sholat dengan khusyuk dan penuh keikhlasan, ia sedang melatih dirinya untuk disiplin, sabar, dan menjauhkan diri dari perilaku buruk. Namun, kesalehan ini tidak cukup berhenti pada aspek pribadi. Islam mengajarkan bahwa seorang yang soleh juga harus bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Yang kedua, solidaritas sosial dalam hukum ibadah. Inilah dimensi sosial soal ibadah. Banyak ibadah dalam Islam yang dirancang untuk memperkuat solidaritas di masyarakat. Misalnya, zakat. Orang kaya diwajibkan membantu fakir miskin melalui zakat. Dengan zakat, kita membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan sehingga tercipta keadilan sosial. Selanjutnya, ibadah kurban. Setiap tahun saat Idul Adha, umat Islam yang mampu dianjurkan menyembelih hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada yang membutuhkan. Ini adalah bentuk nyata kepedulian terhadap sesama. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah mendidik kita untuk disiplin, memperkuat persaudaraan, dan menjaga hubungan baik antar umat Islam. Semua ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial bukan sekedar konsep, tetapi bagian tak terpisahkan dari ibadah. Yang ketiga, hubungan kesolehan dan solidaritas sosial. Kesalahan dan solidaritas sosial tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi. Kesalehan seseorang kepada Allah seharusnya tercermin dalam kepedulian terhadap orang lain. Sebaliknya, solidaritas sosial memperkuat kualitas kesolehan itu sendiri. Contohnya, seseorang yang benar-benar memahami esensi zakat akan merasa bahwa hartanya bukan harta miliknya, tetapi ada hak orang lain di dalamnya, atau ketika berpuasa.
Rasa lapar yang kita alami mengajarkan empati kepada mereka yang kekurangan makanan sehari-hari. Ibadah dalam Islam mengajarkan keseimbangan antar hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Dengan melaksanakan ibadah secara benar, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik secara spiritual, tetapi juga berkontribusi menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang soleh dan peduli kepada sesama. Sekian dari saya. Saya Salsa Amanda Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kesolihan dalam dalil Al-Quran dan penerapannya. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai ibadah terlebih dahulu. Ibadah merupakan inti dari ajaran agama Islam, yang mana itu mencangkup segala aspek atau bentuk penghambaan atau ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga dapat kita ketahui dalam segi bahasa itu diartikan sebagai patuh, tunduk atau merendahkan diri. Dan secara istilah dapat kita artikan sebagai segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan tujuan untuk mencari ridho Allah, baik itu dalam bentuk ritual, perbuatan, atau tindakan sehari-hari dengan niat yang baik. Nah, seorang muslim dapat dikatakan sholih apabila ia mentaati semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di samping itu juga, manusia hendaklah menjaga hubungan sesamanya dengan cara atau dengan upaya saling tolong-menolong, dengan cara saling tolong-menolong sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam, baik itu material maupun non-material. Nah, kesolihan ini atau soleh ini sering kita dengar dan sering dikaitkan dengan kata amal atau digabungkan amal soleh. Nah, amal soleh, amal yaitu perbuatan. Kalau digabungkan, amal soleh adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan benar dan tidak merusak. Kalau ditelaah lebih dalam, amal soleh itu ialah segala perbuatan yang dilakukan secara sadar dan juga secara sengaja yang dihasilkan dari pikiran dan zikir seseorang. Sesuai dalam konteks yang saya jelaskan tadi, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43 yang mana Allah berfirman, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dimana dalam konteks ayat ini terdapat dua bentuk kesolehan. Yang pertama ada kesolehan individual, dan yang kedua ada kesolehan sosial. Kesolehan individual dapat kita telaah seperti yaitu laksanakanlah sholat dalam ayat tersebut, yang mana sholat merupakan ibadah individual yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya, dan juga sholat ini menjadi tiang utama dalam agama yang seorang muslim diperintahkan mendirikan sholat sebagai bentuk ketundukan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada tunaikanlah zakat. Dalam ayat tersebut, zakat merupakan salah satu ibadah yang terdapat dalam rukun Islam yang dapat membentuk karakter seorang muslim yang soleh, yang mana seperti yang kita tahu, zakat itu tidak hanya sebatas sebagai kewajiban seorang muslim secara finansial, tetapi ia juga memiliki dimensi spiritual atau spiritual dan sosial yang mendalam, karena zakat yang telah dikumpulkan akan didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau 8 asnaf yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir dalam ayat tersebut juga dijelaskan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Seperti yang kita tahu, ruku itu adalah salah satu gerakan dalam sholat yang melambangkan kerendahan hati dan juga sebagai anjuran pelaksanaan sholat secara berjamaah.
Dalam esensi ini, seperti yang dikatakan, menjalankan sholat secara berjamaah seperti orang-orang terdahulu atau orang-orang terdahulu yang beriman kepada Nabi Muhammad. Dan juga dapat kita ambil dari ayat ini, rukuklah bersama orang-orang yang ruku, yaitu menunjukkan rasa persaudaraan sesama muslim dan ketaatan seorang muslim kepada Allah. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang konsep kesalehan dalam Islam tentang puasa, yaitu perspektif spiritual dan sosial. Puasa dalam Islam bukan hanya sekedar ibadah yang dilakukan secara fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Sebagai salah satu rukun Islam yang utama, puasa memiliki makna yang sangat besar dalam membentuk kesalehan seseorang muslim. Kesalehan yang dimaksud mencakup dua aspek, yaitu yang pertama ada kesalehan spiritual yang berkaitan dengan hubungan individu dengan Tuhan, dan kedua kesalehan sosial yang berhubungan dengan interaksi sosial dan kemanusiaan. Puasa sebagai bentuk kesalehan spiritual. Dalam perspektif spiritual, puasa berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Puasa tidak hanya melibatkan menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga mengendalikan hawa nafsu seperti amarah dan godaan duniawi lainnya. Melalui puasa, seorang muslim dilatih untuk meningkatkan ketakwaan atau takwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kesalahan spiritual ini tercermin dari kesadaran bahwa puasa adalah ibadah yang memiliki tujuan luhur, yakni mencapai kedekatan dengan Sang Pencipta. Puasa sebagai bentuk pengendalian diri. Selain itu, puasa juga menjadi latihan pengendalian diri yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, dengan menahan diri dari berbagai hal yang bisa membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan hubungan suami istri. Di siang hari, seseorang belajar untuk menahan keinginan duniawi yang seringkali mendorong kepada perbuatan dosa. Ini adalah bentuk latihan mental dan spiritual yang penting dalam membangun karakter seorang muslim yang sabar, tawakal, dan ikhlas. Dalam konteks ini, puasa memperkuat kualitas rohani dan mendidik umat untuk lebih tahan banting menghadapi godaan dan cobaan hidup. Yaitu ada puasa dan kepedulian sosial. Di sisi sosial, puasa juga memiliki dimensi yang sangat signifikan. Salah satu tujuan dari puasa adalah mengembangkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, khususnya terhadap orang-orang yang kurang mampu. Selama bulan puasa atau bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk memberikan zakat fitrah dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa puasa tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada hubungan sosial dan masyarakat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa puasa tidak hanya melatih kesabaran individu, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Seterusnya ada puasa sebagai bentuk persaudaraan dan kebersamaan. Selain itu, puasa juga memperkuat rasa persaudaraan antar sesama muslim. Selama bulan puasa atau bulan Ramadan, umat Islam dari berbagai lapisan sosial, suku, dan budaya berkumpul untuk berbuka puasa bersama yang mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah. Kegiatan seperti tarawih berjamaah, berbagi makanan, dan saling mengunjungi keluarga atau tetangga, semuanya berfungsi untuk menciptakan kebersamaan. Dengan begitu, puasa tidak hanya membawa kebaikan bagi individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan dalam komunitas muslim. Adapun kesimpulannya, yaitu secara keseluruhan, puasa dalam Islam adalah manifestasi dari kesalahan
yang melibatkan dua dimensi penting, yaitu spiritual dan sosial. Dari segi spiritual, puasa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat ketakwaan dan mengendalikan diri. Dari sisi sosial, puasa mempererat hubungan antar umat Islam dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Dengan demikian, puasa bukan hanya sekedar ibadah pribadi, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial dan spiritual umat Islam, menjadikan puasa sebagai wahana untuk memperbaiki diri dan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin itulah pembahasan saya. Saya Fetria Jonita dari kelas 5B Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2210102049. Di sini saya akan menjelaskan contoh pemahaman tentang konteks kesolehan dan solidaritas sosial dalam hukum ibadah. Contohnya di sini salah satunya adalah bersedekah. Bersedekah adalah tindakan memberi dengan ikhlas, baik berupa harta, tenaga, atau waktu kepada orang yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Dalam Islam, sedekah dianggap sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan, karena dapat mendatangkan keberkahan, pahala, serta membersihkan harta seseorang. Sedekah juga mencerminkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Juga memiliki manfaat ganda, baik bagi si pemberi maupun penerima. Bagi yang memberi, sedekah menjadi jalan untuk membersihkan hartanya, meningkatkan ketakwaan, serta mendekatkan diri kepada Allah. Bagi yang menerima, sedekah menjadi sumber bantuan yang sangat berarti dalam mengatasi kesulitan hidup mereka. Keutamaan bersedekah dalam Al-Quran dan hadis, yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 261. Yang artinya, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Demikianlah Allah melipatkan gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini menjelaskan bahwa sedekah yang diberikan di jalan Allah akan mendapatkan balasan yang sangat besar, bahkan dapat dilipat gandakan hingga 700 kali lipat, sesuai dengan niat dan amal kebaikan yang dilakukan. Sedekah dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada sedekah harta. Sedekah harta yaitu memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan. Contohnya, menyumbangkan kepada anak yatim, memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, atau memberikan pakaian bekas yang masih layak pakai kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua yaitu ada sedekah ilmu. Sedekah ilmu ini mengajarkan pengetahuan atau keterampilan yang bermanfaat kepada orang lain. Contohnya, mengajarkan anak-anak atau orang dewasa tentang cara membaca Al-Quran, memberikan pelatihan keterampilan, atau berbagi ilmu dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu ada sedekah tenaga. Sedekah tenaga ini seperti tolong-menolong. Contohnya membantu tetangga yang sedang membutuhkan pertolongan, seperti membantu membawa barang. Yang keempat yaitu ada sedekah senyuman. Sedekah senyuman ini memberikan senyuman kepada orang lain sebagai bentuk kebaikan. Contohnya menyapa dengan ramah orang yang Anda temui, atau menunjukkan sikap yang baik kepada orang di sekitar. Yang kelima ada sedekah doa. Sedekah doa yaitu mendoakan orang lain, terutama yang sedang dalam kesulitan atau membutuhkan pertolongan. Sedekah dalam bentuk perbuatan baik. Berbuat baik kepada orang lain meskipun dalam bentuk yang sederhana. Contohnya menjenguk orang sakit, menghibur orang yang sedang berduka, atau membantu membersihkan masjid. Pahala dan keberkahan dari bersedekah. Bersedekah ini tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima, tetapi juga membawa banyak
keberkahan bagi pemberinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu bersabda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini isi hadisnya yaitu tidak ada hari yang datang malaikat turun dan mengatakan yang ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak. Kesalehan tidak hanya diukur dari ritual ibadah seperti sholat, puasa, ataupun zakat, tetapi juga mencakup sikap moral dan sosial, termasuk amal dan kebaikan kepada sesama. Jika seorang non-muslim bersedekah dengan niat baik dan membantu orang lain, perbuatan tersebut dapat dihargai secara moral dan sosial. Tetapi dalam konteks agama Islam, ia tidak bisa disebut dengan kesalehan dalam pengertian religius karena tidak disertai dengan iman kepada Allah. Di sisi lain, jika seorang muslim yang taat beribadah namun tidak bersedekah juga tidak dapat dianggap sepenuhnya soleh dalam pandangan Islam. Kesolehan seorang muslim mencakup kewajiban terhadap Allah ataupun ibadah dan kewajiban terhadap sesama yaitu bersedekah. Sebagai contoh, zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu. Jadi, kesolehan dalam Islam mencakup keduanya, ibadah kepada Allah dan kebaikan sosial kepada sesama. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Sholat dalam konteks kesolehan dan solidaritas. Sholat tidak hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan pada hubungan antar individu dalam masyarakat. Sholat memiliki peran penting dalam membentuk kesolehan pribadi. Ketika seseorang melaksanakan sholat, ia berkomunikasi langsung dengan Allah yang mengajarkan nilai-nilai ketundukan dan pengakuan atas kebesarannya. Dalam setiap gerakan sholat seperti berdiri tegak, ruku, sujud, dan duduk terkandung makna mendalam. Ruku melambangkan kerendahan hati, sementara sujud merupakan simbol penyerahan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Doa-doa dalam sholat seperti Al-Fatihah mengajarkan petunjuk dan perlindungan dari jalan yang salah. Hal ini sejalan dengan firman Allah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Sholat 5 waktu yang dilakukan secara konsisten menjadi pengingat untuk selalu berada di jalur yang benar, sekaligus menjauhkan diri dari kelalaian atau perbuatan tercela. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Disiplin waktu melaksanakan sholat juga berdampak positif pada kebiasaan harian, menjadikan seseorang lebih teratur, bertanggung jawab, dan mampu mengelola waktunya dengan bijak. Pada saat yang sama, sholat berjamaah memperkuat nilai-nilai sosial, khususnya dalam hal solidaritas. Ketika jamaah berkumpul di masjid, mereka tidak hanya datang untuk beribadah, tetapi juga untuk membangun hubungan sosial yang erat. Posisi sejajar dalam saf salat menghilangkan batas-batas status sosial, menciptakan kesetaraan mutlak di hadapan Allah. Hal ini sesuai dengan pesan Nabi Muhammad SAW, tidaklah lurus salat seseorang hingga ia meluruskan barisannya sebagaimana meluruskan anak panah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, salat berjamaah memupuk rasa tanggung jawab bersama, di mana imam bertindak sebagai pemimpin yang harus diikuti, sementara makmum belajar bekerja sama dan saling mendukung dalam harmoni. Interaksi sebelum dan sesudah salat berjamaah, seperti berjabat tangan atau bertukar salam, memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama jemaah. Selain itu, salat juga menjadi momen untuk menumbuhkan rasa empati dan solidaritas. Dalam doa-doa yang dipanjatkan, seseorang tidak hanya memohon kebaikan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya, tetangganya, bahkan seluruh umat manusia.
Hal ini mencerminkan betapa pentingnya kepedulian terhadap orang lain dalam ajaran Islam. Ketika nilai-nilai yang terkandung dalam sholat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, individu yang melaksanakannya cenderung menjadi lebih peduli terhadap kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Mereka terdorong untuk membantu fakir miskin, menjunjung keadilan, dan mempererat hubungan sosial. Dengan kata lain, sholat tidak hanya menjadi ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga menjadi sumber motivasi moral yang mendorong seseorang untuk menciptakan harmoni dan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sholat menjadi jembatan yang menghubungkan kesolehan pribadi dengan tanggung jawab sosial, sehingga menciptakan keseimbangan antara hubungan spiritual dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang konsep kesolehan dalam Islam tentang zakat dalam perspektif spiritual dan sosial. Baiklah, yang pertama zakat. Zakat adalah salah satu pilar utama dalam Islam yang menggabungkan dimensi spiritual dan sosial. Hal ini mencerminkan kesolehan seorang muslim dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Secara spiritual, zakat merupakan ibadah yang membersihkan harta, jiwa dari sifat kikir serta memperkuat rasa syukur kepada Allah. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Dari ayat ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai keberkahan dalam hidupnya. Dalam dimensi spiritual, zakat ini mengajarkan bahwa harta dimiliki adalah amanah dari Allah yang di dalamnya terdapat hak atau bagian dari orang lain. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 19 yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Dengan membayar zakat, seorang muslim menanamkan kesadaran bahwa kekayaan harus digunakan untuk kebaikan bersama dan menjadi sarana untuk memperoleh ridho Allah. Harta yang dizakatkan juga diyakini akan membawa keberkahan dan menjauhkan pemiliknya dari sifat tamak. Dalam perspektif sosial, zakat adalah bentuk solidaritas yang dirancang untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan bahwa zakat diperuntukkan bagi 8 golongan termasuk fakir, miskin, dan mereka yang berjuang di jalan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa zakat adalah sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Zakat memberikan harapan dan rasa aman bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan sosial. Selain itu juga, zakat tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam bentuk bantuan, akan tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Melalui zakat produktif, dana zakat dapat digunakan untuk modal usaha bagi mereka yang membutuhkan, sehingga menciptakan kemandirian ekonomi. Allah berfirman dalam Quran surat Hajj ayat 7, agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat berperan dalam menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Selanjutnya, kesalehan dalam zakat juga terwujud dalam sikap ikhlas dan niat untuk dari pemberinya. Allah mengingatkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian hasil dari usahamu yang baik-baik. Ayat ini mengajarkan bahwa zakat harus diberikan dari harta yang halal dan terbaik dengan niat hanya untuk Allah. Sikap ini memperkuat hubungan spiritual pemberi dengan Allah dan menanamkan rasa tanggung jawab sosial yang lebih besar. Dari semua pemaparan di atas, kesimpulannya adalah
Zakat adalah manifestasi kesolehan yang menghubungkan dimensi spiritual dan sosial dalam Islam. Ia membersihkan jiwa dan harta pemberinya, sekaligus menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Ketika zakat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, ia menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang mendorong harmoni antara hubungan Allah, habdum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia, habdum minannas. Di sini saya akan mengkaji tentang konsep kesalehan dalam Islam, tentang sedekah dan perspektif spiritual dan sosial. Sedekah merupakan salah satu amalan mulia dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Secara bahasa, sedekah berasal dari kata sadaqah yang berarti benar atau jujur, menunjukkan keikhlasan seseorang dalam memberi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Quran Surat Al-Imran ayat 92. Ayat ini menekankan pentingnya keikhlasan dan pengorbanan dalam sedekah sebagai bagian dari upaya mencapai kesalehan. Dimensi spiritual sedekah. Dari segi spiritual, sedekah menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan jiwa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Quran Surat Al-Taubah ayat 103. Sedekah berfungsi sebagai penyuci hati dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Selain itu, sedekah meningkatkan kesadaran bahwa semua harta adalah amanah Allah, sehingga membentuk ketergantungan kepadanya. Dalam konteks ini, sedekah adalah bentuk penghambaan dan pengakuan atas keagungan Allah. Dimensi sosial sedekah. Sedekah juga memiliki dampak besar dalam pembangunan hubungan sosial. Allah berfirman, perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia hendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini menggambarkan bahwa sedekah memiliki potensi besar dalam menumbuhkan manfaat yang meluas bagi masyarakat. Dengan sedekah, kebutuhan kaum duafa dapat terpenuhi dan kesenjangan sosial dapat diminimalisir. Sedekah sebagai bukti kesalehan sosial. Kesalehan sosial seseorang juga terukur dari kepekaan terhadap sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah menjadi bukti nyata dari rasa cinta dan solidaritas tersebut. Ketika seseorang membantu saudaranya yang kesulitan, ia akan menunjukkan karakter mulia yang tidak hanya mencerminkan iman tetapi juga membangun harmoni sosial. Motivasi dan balasan sedekah. Allah menjanjikan balasan besar bagi orang yang bersedekah. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 18, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang mulia." Motivasi spiritual ini memberikan dorongan bagi umat Islam untuk terus berbuat baik, bukan hanya karena ingin mendapatkan balasan dunia, tetapi juga pahala akhirat yang abadi. Saya akan membahaskan tentang kesolehan dan solidaritas sosial dalam berakat. Pengertian kesolehan dan solidaritas sosial dalam Islam. Kesolehan adalah perilaku yang mencerminkan ketaatan kepada Allah yang terwujud dalam hubungan vertikal atau hablum minallah dan horizontal atau hablum minannas.
Dalam konteks berakad, kesalehan ini ditunjukkan melalui niat yang tulus, kejujuran, dan keadilan. Selanjutnya, solidaritas sosial. Solidaritas sosial adalah rasa tanggung jawab bersama dalam menciptakan kesejahteraan umat. Dalam akad, solidaritas sosial diwujudkan melalui praktik ekonomi yang tidak merugikan salah satu pihak dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ada prinsip kesolehan dalam berakad. Kesolehan dalam akad mengacu pada pelaksana transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama itu ada kejujuran atau sidik. Semua pihak harus bersikap jujur dan transparan mengenai kondisi akad, termasuk syarat dan objek transaksi. Contohnya terdapat dalam akad jual beli. Jadi penjual ini wajib memberikan informasi yang benar tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ada niat yang ikhlas. Jadi akad ini dilandasi dengan niat untuk mencari ridho Allah, bukan semata-mata mencari keuntungan duniawi. Selanjutnya ada keadilan. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad. Jadi semua pihak harus mendapatkan haknya secara profesional. Terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Selanjutnya ada amanah atau biasanya disebut dengan tanggung jawab. Jadi setiap pihak yang terlibat dalam akad harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Jadi solidaritas sosial dalam berakad itu mengarah pada praktik transaksi yang tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Prinsip ini terlihat dalam seperti larangan riba. Jadi dalam Islam itu praktik riba ini dilarang karena dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Akad berbasis syariah seperti murabahah dan mudharabah itu adalah bentuk solidaritas ekonomi yang mendukung pemerataan kekayaan. Selanjutnya akad yang berbasis tolong-menolong atau biasa disebut dengan ta'awun. Contohnya itu akad qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk solidaritas. Selanjutnya distribusi kesejahteraan. Jadi, melalui akad seperti zakat, wakaf, dan hibah itu adalah solidaritas sosial diwujudkan dengan membantu golongan yang kurang mampu. Selanjutnya ada akad yang produktif. Jadi beberapa akad dalam syariah seperti musyarakah, mudharabah itu memungkinkan pembagian keuntungan dan risiko secara adil dan sekaligus membantu memberdayakan usaha kecil dan menengah. Contoh penerapan kesolehan dan solidaritas sosial dalam berakad. Yang pertama itu terdapat di dalam perbankan syariah. Jadi seperti akad murabahah, mudharabah, kerjasama bagi hasil. Ini mencerminkan keadilan dan saling percaya antara nasabah dan bank. Selanjutnya dalam wakaf produktif. Harta wakaf dikelola untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin. Selanjutnya dalam asuransi syariah seperti konsep tabarru atau dana tolong-menolong. Ini digunakan untuk membantu anggota yang mengalami risiko tertentu, mencerminkan solidaritas sosial. Jadi manfaat kesolehan dan solidaritas sosial dalam berakad itu ada keseimbangan ekonomi, yang dimana ini mencegah kesenjangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan secara adil. Selanjutnya meningkatkan kepercayaan. Jadi akad yang didasarkan pada kesolehan dan kejujuran ini meningkatkan kepercayaan antara pelaku transaksi. Selanjutnya ada keberkahan harta. Jadi transaksi yang sesuai syariah itu membawa keberkahan baik bagi individu maupun masyarakat. Selanjutnya penguatan komunitas. Jadi solidaritas sosial ini melalui akad membantu menciptakan masyarakat yang saling mendukung. Kesimpulannya, kesolehan dan solidaritas sosial dalam berakad itu adalah nilai inti dalam ekonomi syariah yang menghubungkan antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini, transaksi ekonomi tidak hanya bermanfaat secara material, tetapi juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat secara keseluruhan. Menjelaskan tentang pemahaman dalam konteks kesolehan dan solidaritas sosial. Dalam hukum ibadah, dalam Islam, kesolehan dan solidaritas sosial merupakan dua aspek yang saling melengkapi dan menjadi inti melaksanakan ibadah. Kesolehan atau takwa mencakup hubungan manusia dengan Allah. Hal ini tercermin dalam keikhlasan, penghayatan, dan ketundukan seseorang kepada Tuhannya ketika melaksanakan ibadah. Contohnya seperti niat yang tulus, yaitu setiap ibadah harus dilakukan semata-mata karena Allah, atau
yang bisa kita sebut ikhlas. Yang kedua ada ketaatan pada syariat. Pelaksanaan ibadah harus sesuai dengan tuntutan syariat seperti tata cara sholat, tata cara puasa, zakat, dan haji. Adapun selanjutnya ada pengembangan akhlak yang mulia. Ibadah ini bertujuan untuk memperbaiki diri sehingga meningkatkan moralitas dan spiritual seseorang. Yang selanjutnya ada solidaritas sosial dalam ibadah. Solidaritas sosial adalah aspek dari ibadah yang memperkuat hubungan manusia dengan sesama. Islam juga mendorong ibadah yang berdampak langsung pada masyarakat, membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial dan menciptakan keadilan. Contohnya ialah zakat dan sedekah. Kedua ibadah ini, yaitu zakat dan sedekah, yaitu dirancang untuk membantu yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua ada salat berjamaah. Selain mendekatkan diri kepada Allah, salat berjamaah juga memperkuat hubungan antara sesama masyarakat. Yang kedua ada puasa pada bulan Ramadan. Selain meningkatkan kesalehan individu, puasa juga mendorong empati kepada kaum yang kurang mampu. Yang selanjutnya ada hubungan kesolehan solidaritas sosial. Konteks ini menggarisbawahi ibadah dalam Islam tidak hanya terfokus pada hubungan seseorang dengan Allah saja, tetapi juga mendorong kebaikan sosial. Kesalehan yang sejati seharusnya membawa dampak positif pada lingkungan sekitar. Contohnya ialah orang yang bertakwa cenderung menjadi lebih peduli terhadap sesama. Dalam Al-Quran, sifat orang bertakwa termasuk menunaikan zakat, memberikan makan pada fakir miskin, dan membantu yang lemah. Yang selanjutnya ada solidaritas sosial memperkerat Islam yang merupakan salah satu tujuan syariat dalam Islam. Jadi kesimpulan dari kesalehan dalam ibadah kesimpulannya ialah kesalehan dalam ibadah mendekatkan manusia kepada Allah, sedangkan solidaritas sosial itu menghubungkan manusia dengan sesamanya. Kedua ini saling melengkapi untuk menciptakan individu yang berakhlak mulia dan masyarakat yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ibadah yang benar ialah ibadah yang membawa manfaat baik secara individu maupun sesama. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan konsep kesalahan dalam puasa. Jadi puasa dalam pengertian puasa secara bahasa yang berarti berasal dari kata as-sunnah, yaitu saum, yang berarti menahan diri dari sesuatu ataupun perbuatan. Sedangkan menurut syara, as-saum adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Puasa juga disebut sebagai menahan makan dan minum, menahan hawa nafsu dan perbuatan dan perkataan yang sia-sia, serta perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Yang pertama yaitu kesalahan spiritual.
Contohnya berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu bentuk kebutuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana puasa yang kita lakukan itu merupakan ibadah siriyah, yaitu ibadah rahasia yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang terdekat dengan kita pun tidak dapat mendeteksi puasa kita, karena puasa yang kita lakukan itu tidak dapat terlihat oleh orang lain dan tidak dapat terdengar oleh orang lain. Beda dengan ibadah yang dapat dilihat oleh mata dan dapat didengar oleh telinga. Hambaku di dalam puasanya, kata Allah, yang kebutuhannya mutlak hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa untuk diketahui oleh orang lain dan tanpa ingin dipuji oleh orang lain. Kebutuhan tersebut tidak semu dan tidak pura-pura yang hanya ingin mencari keridhaan. Jadi kesalahan dalam spiritual ini yaitu yang dimaksudkan adalah di mana puasa yang kita lakukan itu merupakan ibadah siriyah atau rahasia yang tahu hanya kita dan Allah saja yang tahu, tanpa diketahui oleh orang lain dan tanpa ingin dipuji oleh orang lain, dan kebutuhan tersebut tidak semu dan tidak dalam berpura-pura untuk mencari keridhaan saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa Ramadan juga bentuk kesalahan sosial kita kepada sesama manusia, bahwa puasa yang kita lakukan itu adalah menahan lapar dan menahan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang keji yang dibencikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan terbiah Ramadan, dengan lapar yang kita tahan itu tersebut, maka akan terbentuklah kesolehan sosial dengan mempunyai kepekaan. Kepekaan yang ada tersebut menyentuh kepada kita nilai-nilai sosial terhadap sesama manusia. Maka seseorang yang keluar dari terbiah Ramadan, ia akan senang untuk melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Kesalahan saat sosial kepada sesama manusia yaitu juga bekas daripada kesalahan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan sosial ini juga termasuk ke dalam kesalahan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi kesalahan sosial ini juga merupakan kebaikan yang kita lakukan terhadap sesama manusia. Kesalahan dalam Islam tentang puasa dalam konsep spiritual dan sosial. Puasa merupakan salah satu ibadah utama dalam Islam yang diwajibkan kepada umat Islam setiap bulan Ramadan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman bahwa tujuan dari puasa adalah agar manusia mencapai derajat takwa. Takwa ini mencakup kesalihan spiritual dan sosial. Puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga melatih pengendalian diri, kepekaan sosial, dan peningkatan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Dari sisi spiritual, puasa adalah ibadah yang mendekatkan manusia kepada Allah, menahan diri dari hawa nafsu dan kesenangan duniawi, menjadi sarana untuk memperkuat hubungan batin dengan Sang Pencipta. Puasa juga mengajarkan keikhlasan, karena hanya Allah yang mengetahui apakah seseorang benar-benar berpuasa atau tidak. Dalam proses ini, seorang muslim diingatkan untuk introspeksi, memperbanyak doa,
dan meningkatkan amal ibadah lainnya seperti sholat malam dan membaca Al-Quran. Puasa juga menjadi sarana transformasi akhlak, di mana individu diajak untuk menjauhi perilaku negatif seperti berkata kasar, berbohong, dan bergunjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak meningkatkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya." Hal ini menegaskan bahwa kesalihan spiritual melalui puasa mencakup pengendalian perilaku dan emosi. Dari sisi sosial, puasa mengajarkan empati terhadap sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Dengan menahan lapar dan haus, seorang muslim merasakan penderitaan yang dialami oleh orang miskin. Hal ini memotivasi individu untuk lebih peduli, berbagi, dan terlibat dalam kegiatan sosial, seperti memberikan sedekah atau membagikan makanan berbuka. Dalam konteks ini, puasa mendorong terciptanya solidaritas dan keadilan. Puasa Ramadan juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan dalam komunitas. Ibadah bersama seperti sholat tarawih, berbuka puasa bersama, dan membayar zakat fitrah adalah bentuk nyata dari interaksi sosial yang harmonis. Melalui kegiatan ini, tercipta hubungan yang lebih erat antar individu dalam masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kesalehan kolektif untuk Islam. Di sini saya akan membuat video tentang kesolehan yang berjudul sholat dan tawakal. Yang pertama yaitu sholat. Sholat adalah merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim. Ia merupakan bentuk penghambaan dengan Allah SWT, dilakukan dengan menggerakkan bacaan tertentu, meliputi gerakan bacaan khusus yang mulai dari niat. Yang salat memiliki artian yang mendalam, yaitu sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan pengakuan atas keberadaan Allah SWT, juga menjadi sarana bagi setiap muslim. Salat memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, salat adalah peringatan dari Allah SWT agar melakukan kewajiban senantiasa berada di jalan yang lurus. Yang kedua, Allah menyebut dalam Al-Quran, salat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Yang ketiga, salat adalah cara untuk membersihkan hati dan jiwa. Dengan salat kita mengakui kelemahan serta sebagai manusia yang bermanfaat, peringatan hanya kepada Allah. Yang ketiga itu sarana fisik adalah gerakan split yang merupakan yang sujud bermanfaat bagi tubuh kita dan memiliki manfaat banyak, mencegah darah ke otak dan memiliki etika yang menyenangkan dari sisi mental dan dapat mengurangi dan meningkatkan rasa tawakal. Yang kedua yaitu tentang tawakal. Tawakal adalah salah satu konsep penting dalam Islam yang
dengan sepenuh hati kepada Allah. Sifat ini berniasi maksimal dengan melakukan sesuatu. Tawakal, bukti kesadaran besar tentang usaha yang dilakukan setiap muslim adalah dan mencegah keimanan bahwa hasil usaha dan segala usaha tidak dapat menghasilkan hasil. Yang pertama, usaha menjadi dua, itu tawakal. Tawakal adalah membersihkan dan manfaat dari hati kepada Allah. Yang kedua, tawakul adalah pasrah tanpa keusaha yang tidak dianjurkan dengan jiwa Islam. Salat ini bisa menjadi tiang agama bagi setiap muslim. Sedangkan tawakal adalah niat yang kita miliki dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Salat banyak diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh muslim. Setiap muslim melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, salat memiliki banyak manfaat. Manfaat yang pertama yaitu dapat percaya bahwa Allah memiliki niat yang bagus, niat yang baik. Yang kedua, dalam surat Al-Ankabut adalah mencegah keji, mempertentang keji dan mungkar. Mungkin ada surat Al-Ankabut ini dapat menjelaskan bagaimana perbuatan kewajiban yang dilakukan dalam setiap muslim. Yang kedua, salat adalah membersihkan hati dan jiwa. Membersihkan perbuatan yang kita lakukan dan dapat membersihkan jiwa dalam memberikan kemasalahan yang banyak. Tawakal sini yaitu tawakal tentang usaha yang kita lakukan dan memiliki niat yang pas dalam tersebut. Karena tawakal dapat menghasil yang bagus. Dan juga tawakal dapat mencerminkan keimanan bahwa hasil akhir dapat di segala usaha yang kita lakukan. Itu karena Allah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesolehan dalam hukum ibadah. Nah, di mana kesolehan atau takwa ini dalam Islam bukan hanya sekedar kesolehan individual, tetapi juga terkait dengan hubungan seseorang dengan Allah dan dengan sesama makhluknya. Kemudian kesolehan dalam konteks ibadah ini juga berarti menjalankan perintah Allah dengan berusaha dan niat yang tulus sesuai dengan syariat, serta bisa menjaga kesucian hati dan tindakannya. Seperti yang kita tahu tentang kesolehan dalam ibadah tadi itu bukan hanya sekedar kesolehan individual, tetapi juga terkaitan dengan hubungan seseorang dengan Allah. Maka di sini saya akan membahas tentang kesolehan dalam ibadah zakat. Nah, di mana zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran Islam. Kemudian secara harfiahnya zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti membersihkan atau menumbuhkan. Nah, dalam konteks ibadah ini, zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seseorang muslim dari sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk penyucian harta dan kepedulian. Konsep kesolehan dalam ibadah zakat bukan hanya sekedar kewajiban hukum, tetapi juga mencakup tentang spiritual dan sosial dan moral yang sangat dalam. Kemudian kesolehan dalam ibadah zakat dimulai dari niat yang ikhlas. Seorang muslim yang benar-benar soleh dalam berzakat akan mengeluarkan hartanya dengan niat yang tulus kepada Allah dan bukan hanya untuk pamer atau mengharap pujian dari manusia. Zakat tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban hukum, tetapi harus dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa zakat adalah bentuk pengabdian
kepada Allah dan upaya mendekatkan diri kepadanya. Kesolehan dalam zakat awal mulanya dari niat yang murni dan ikhlas. Seorang muslim yang soleh akan menunaikan zakat bukan semata-mata karena kewajiban, tetapi bentuk keimanan dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 103. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat ini bukan hanya tentang mendistribusikan kekayaan, tetapi juga sebagai cara kita menyucikan harta dan jiwa, sehingga seorang muslim ini yang benar-benar soleh dan berzakat akan menyadari bahwa dengan mengeluarkan zakat, ia membersihkan hartanya dan menumbuhkan kebersihan dalam hatinya. Nah, kemudian zakat adalah kewajiban yang berulang setiap tahun bagi mereka yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, kesolehan dalam zakat juga tercermin dalam konsistensi dan kesungguhan seseorang dalam menunaikan kewajiban ini. Nah, di mana seorang muslim yang soleh tidak hanya menunaikan zakat setahun sekali, tetapi juga berusaha untuk konsisten dan tekun dan dalam menghitung dan mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, zakat berfungsi untuk menyucikan harta, dan kesolehan dalam zakat tidak hanya berkaitan atau terletak pada kewajiban mengeluarkannya, tetapi juga memahami makna penyucian harta. Zakat bukan hanya sekadar tentang pembagian harta, tetapi tentang membersihkan diri dari sifat kikir dan egois. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kesolehan dalam beribadah, yaitu terutama dalam solidaritas sosial dalam zakat. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang sedekah. Kesolehan sedekah merujuk pada nilai spiritual dan moral yang terkandung dalam perbuatan memberi sedekah. Sedekah tidak hanya sekedar memberi harta atau bantuan kepada orang lain, tetapi juga mencerminkan keimanan, ketaatan, dan akhlak mulia seseorang muslim. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang kesolehan sedekah. 1. Dimensi spiritual sedekah. Sedekah menunjukkan hubungan yang kuat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bersedekah, ia menyadari bahwa harta atau pemberian tersebut pada hakikatnya adalah titipan dari Allah. Beberapa aspek spiritual sedekah adalah tanda keimanan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah adalah bukti iman. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena sedekah membutuhkan keyakinan terhadap janji Allah tentang balasan kebaikan, melatih keikhlasan. Sedekah yang ikhlas hanya mencari ridha Allah akan membawa pelakunya pada ketenangan hati dan mendekatkan diri kepadanya. Kemudian penghapusan dosa. Sedekah membersihkan jiwa dari dosa sebagaimana disebutkan dalam hadis, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Dimensi sosial sedekah. Sedekah mencerminkan kesolehan sosial karena menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Dengan sedekah, seseorang berperan dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Beberapa manfaat sosial sedekah adalah meringankan beban orang lain. Sedekah membantu memenuhi kebutuhan orang yang kurang mampu, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang yang terlilit hutang. Membangun solidaritas. Sedekah menciptakan rasa persaudaraan dan mempererat hubungan antara sesama manusia. Mengurangi kesenjangan sosial. Dengan berbagi rezeki, sedekah berkontribusi pada pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, kesolehan akhlak dalam sedekah. Sedekah menunjukkan kemuliaan akhlak pemberinya. Kesolehan akhlak ini dapat dilihat dari keikhlasan dan kerendahan hati. Orang yang bersedekah tidak mengharapkan balasan atau pujian dari manusia. Sebagaimana firman Allah, kami memberi makan kepadamu hanya untuk mengharapkan keridaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan tidak pula terima kasih darimu. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Kemudian menjaga diri penerima. Sedekah dilakukan tanpa menyakiti atau merendahkan penerima. Allah berfirman,
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Perasaan si penerima. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Kemudian memberikan yang terbaik. Kesalahan sedekah terlihat ketika seseorang memberi sesuatu yang disukai atau bernilai tinggi. Sebagaimana firman Allah, kamu sesekali tidak sampai kepada kebajikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Kemudian yang keempat, keutamaan sedekah dalam meningkatkan kesalahan, mengundang berkah dan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Pelindung dari kesulitan. Sedekah dapat menjadi penyelamat dari musibah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bentengilah diri kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pahala yang berlipat ganda. Allah menjanjikan pahala hingga 700 kali lipat bagi orang yang bersedekah dengan ikhlas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian yang kelima, contoh kesalehan dalam sedekah. Memberi secara rahsia. Ini menunjukkan keikhlasan dan menghindarinya. Rasulullah menyebut orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sebagai salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah di saat sulit. Memberikan sesuatu saat kita sendiri kekurangan menunjukkan kesalahan yang tinggi. Sedekah dalam bentuk kebaikan lain, senyuman, membantu orang yang kesulitan, dan mengajarkan ilmu adalah bagian dari sedekah yang menunjukkan kesalehan seseorang. Kesalahan sedekah tidak hanya dinilai dari besar kecilnya pemberian, tetapi dari niat, cara, dan dampak yang dihasilkan. Sedekah menjadi cerminan ketakwaan seseorang kepada Allah sekaligus kepeduliannya terhadap sesama manusia. Sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti memberikan sesuatu pada orang lain secara sukarela dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ini terbatas pada harta benda, tetapi mencakup segala bentuk kebaikan seperti senyum, bantuan atau doa. Dalil tentang sedekah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan atau membalas bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulalah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan sedekah. Menghapus dosa. Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian melipat gandakan rezeki. Allah menjanjikan balasan berlipat ganda kepada orang yang bersedekah. Barang siapa yang bersedekah, maka Allah akan menggantinya. Quran Surat Saba ayat 39. Membawa keberkahan hidup. Orang yang gemar bersedekah akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konteks kesalehan dan solidaritas sosial dalam hukum ibadah. Dalam hukum agama, kesalehan solidaritas sosial adalah dua konsep yang saling melengkapi untuk menciptakan harmoni individu dan masyarakat. Yang pertama, kesalehan. Kesalehan ini merujuk pada perilaku individu yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan melalui amal ibadah, perilaku baik, dan menjaga moralitas. Dalam Islam, kesalehan disebut sebagai takwa yang mencakup keimanan dan amal saleh seperti salat, puasa, dan zakat. Kesalehan pribadi berfungsi sebagai fondasi untuk membentuk masyarakat yang harmoni, karena individu yang saleh cenderung bertindak dengan penuh tanggung jawab.
Yang kedua, solidaritas sosial. Solidaritas sosial ini adalah rasa kepedulian yang merasa tanggung jawab terhadap sesama dalam masyarakat. Dalam Islam, solidaritas diwujudkan melalui pemerintah untuk saling membantu, ta'awun, memberi kepada yang membutuhkan seperti zakat, sedekah, dan menjaga hubungan sosial. Solidaritas sosial menekankan interaksi kolektif, memastikan kebutuhan orang lain terpenuhi, dan menghindari ketimpangan sosial. Adapun perbedaan antara kesalehan dan solidaritas ini adalah yang pertama, kesalehan. Kesalehan mendekatkan diri kepada Tuhan, sedangkan solidaritas membantu menciptakan keadilan sosial. Adapun juga pandangan para ulama, yaitu yang pertama kesalehan, dari Imam Al-Ghazali menyebutkan kesalehan sebagai kombinasi ibadah dan akhlak yang baik. Sedangkan yang kedua, solidaritas sosial, Imam Syafi'i menekankan bahwa solidaritas sosial adalah bagian dari maqasid syariah, yaitu tujuan syariah, menjaga harta, jiwa, dan kemaslahatan umat. Contoh dalam kehidupan, yang pertama kesalehan, individu yang rajin salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan memperbanyak amal pribadi seperti zikir dan sedekah. Adapun contohnya, seorang muslim yang selalu berbuat jujur dan tidak menyakiti orang lain, sebagai cerminan ketaatannya kepada Allah. Solidaritas sosial, memberikan zakat kepada yang membutuhkan, membantu korban bencana alam, dan Di sini saya akan membahas sedikit tentang kesolehan. Kesolehan dapat didefinisikan sebagai kualitas atau keadaan seseorang yang mencerminkan kebaikan, ketaatan, atau keutamaan baik dalam perilaku, moral, maupun spiritual. Dalam konteks tertentu, seperti moral, kesolehan mengacu pada tindakan atau sikap yang menunjukkan integritas, kejujuran, dan kasih sayang terhadap sesama. Dalam konteks agama, kesolehan sering dikaitkan dengan ketaatan kepada ajaran agama seperti menjalankan ibadah dengan ikhlas, berperilaku adil, dan menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Dalam konteks sosial, kesolehan dapat dilihat dari kontribusi seseorang kepada masyarakat melalui sikap peduli, tolong-menolong, dan menjaga harmoni sosial. Dan adapun implementasinya dan contohnya, kesolehan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata yang mencerminkan sifat baik, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Berikut beberapa contoh sikapnya. 1. Kesolehan pribadi. Contoh pertama, disiplin menjalankan tanggung jawab tepat waktu, seperti belajar atau bekerja dengan sungguh-sungguh. Contoh kedua, jujur, tidak berbohong atau curang dalam segala hal, misalnya tidak mencontek saat ujian. Contoh ketiga, bersyukur, menghargai apa yang dimiliki tanpa ada rasa iri terhadap orang lain. 2. Kesolehan dalam konteks sosial, contohnya peduli sesama, membantu teman atau tetangga yang membutuhkan, seperti memberi bantuan kepada korban bencana. Contoh kedua, sopan santun, menghormati orang lain, berbicara dengan bahasa baik, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Contoh ketiga, gotong royong, ikut serta dalam kegiatan bersama, seperti membersihkan lingkungan sekitar. Berikutnya contoh dalam kesolehan spiritual. Contoh pertama, taat beribadah, melakukan ibadah sesuai keyakinan agama masing-masing. Contoh kedua, berbuat baik, bersedekah kepada fakir miskin atau menyumbangkan sebagian rezeki. Contoh ketiga, menjaga lingkungan, merawat alam sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Biarlah hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika terdapat kesalahan. Saya akan menjelaskan tentang konsep kesalehan dalam Islam. Sedekah dalam perspektif spiritual dan sosial. Dalam Islam, seperti kita ketahui bahwa kesalehan merupakan perwujudan dari keimanan yang diwujudkan melalui perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk nyata dari kesalehan ini adalah sedekah, atau tindakan memberikan sebagian harta atau rezeki kepada mereka yang membutuhkan.
Dalam konteks spiritual, sedekah adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam konteks sosial, ia berperan sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial. Secara spiritual, sedekah merupakan wujud keikhlasan seorang hamba dalam menyumbangkan sebagian miliknya demi ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran menegaskan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 291 yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah bukan hanya memberikan pahala yang besar, tetapi juga memberikan bukti nyata, keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif ini, sedekah adalah sarana untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir dan tamak, serta memperkuat rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Dalam dimensi sosial, sedekah memiliki peran signifikan dalam mewujudkan solidaritas di tengah masyarakat. Dengan memberikan sedekah, seseorang muslim membantu mengurangi pandangan ekonomi dan memberikan rasa keadilan bagi mereka yang kurang beruntung. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman seorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan." Hal ini menegaskan bahwa kesolehan sosial seorang muslim diwujudkan dalam kepeduliannya terhadap sesamanya. Sarana sedekah menjadi mempererat hubungan antar manusia, menciptakan rasa saling peduli, dan membangun keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, sedekah juga berfungsi sebagai bentuk investasi sosial. Ketika seorang muslim membantu orang lain, dia sebenarnya sedang berkontribusi pada perbaikan lingkungan sosialnya. Misalnya, bantuan pendidikan kepada anak-anak yatim, atau mendukung usaha kecil-kecilan bagi masyarakat kurang mampu dalam jangka panjang. Tindakan ini dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara keseluruhan dan mendorong kemandirian ekonomi. Selain manfaat spiritual dan sosial, sedekah juga mengajarkan pentingnya prinsip keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan bukan hanya milik pribadi, tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Dengan bersedekah, seorang muslim mengamalkan prinsip bahwa kekayaan yang dimiliki harus membawa manfaat bagi banyak orang. Ini sesuai dengan pesan Al-Quran dalam surat Al-Dariyat ayat 19, yang artinya, "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian." Kesalahan orang muslim melalui sedekah tidak hanya berhenti pada pemberian materi, tetapi juga mencakup pemberian dalam bentuk non-materi seperti senyuman, kata-kata baik, atau bantuan tenaga. Dengan demikian, sedekah adalah cerminan kesalehan yang menyentuh semua aspek kehidupan, baik